At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uuhu fi sa'atil usrati min ba'di kada yazigu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang mereka mengikuti Nabi di saat masa sulit, setelah hampir-hampir sebagian hati para sahabat Nabi itu goyah. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah terhadap mereka Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya, mengampuni dosa-dosa Muhajirin dan Ansor yang ikut perang Tabuk. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar pasukan Romawi sudah masuk Jazirah Arab. Tabuk itu kan utaranya Madinah, perbatasan lah dengan negara Syam saat itu. Setelah Rasul mendengar kabar itu, Rasul nyuruh sahabat, ayo semua sahabat harus berangkat. Padahal masa itu masa sulit, ya. Kurma itu baru ada, baru berbuah muda, ya, baru hijau, belum bisa dimakan. Jadi memang sulit, kondisinya sulit. Tambah lagi panas. Sampai diceritakan Imam Qatadah seorang tabi'in menceritakan. Jadi sampai saking sulitnya, susah makan, susah makanan susah, air juga susah, panas terik. Sampai kesusahan makan, makanan sedikit itu, kurma satu itu dibagi dua. Separuh kamu, separuh aku. Bahkan sebagian lagi, karena kurmanya satu, itu gantian ngemut, Mas. Ngemut, tahu ngemut ya? Nah, dimut, terus diminumi air. Yang lain ngemut, minumi air. Supaya airnya itu kerasa agak manis gitu, bekas kurma. Sampai segitunya. Tapi tetap mereka berangkat. Ini kan, Masya Allah, ini kan ujian yang sangat-sangat luar biasa. Kondisi memang makanan kurang, panas, minum juga, air juga sumur pada kering, hanya sedikit yang nggak kering, tapi mereka tetap berangkat, mau mempertaruhkan nyawanya untuk membela agama. Sampai ini diceritakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Sampai di tengah perjalanan, Mas, saking hausnya sebagian sahabat itu sampai merasa tenggorokannya ini sampai mau putus gitu. Karena kering, orang Jazirah Arab itu kan kalau dingin juga dingin kering, panas juga panas kering gitu. Jadi saking hausnya itu sampai merasa tenggorokannya itu sampai mau putus. Sebagian sahabat saking nggak tahannya, nggak ada air juga, akhirnya untanya disembelih. Terus daleman unta itu kan kotoran yang masih hijau itu. Nah itu diambil terus diperes. Airnya diminum. Nah, terus peresannya itu ditaruh di bagian dada sini supaya adem. Sampai begitu, Mas. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Makanya dalam mazhab Malik itu kotoran hewan yang bisa disembelih, bisa dimakan, itu kotor tapi nggak najis ya. Itu dalam mazhab Maliki. Termasuk dalilnya ini. Karena kotoran yang masih dalam perut, yang masih warna hijau itu, belum jadi kotoran betul itu diperes-peres. Airnya diminum. Itu saking nggak tahannya, nggak tahan hausnya, karena memang sumur juga pada kering dan sebagainya. Karena terbukti dalam kondisi sulit, mereka mau menyambut panggilan Rasulullah. Karena ini memang tujuannya adalah ujian. Ternyata sampai ke Tabuk, pasukan Romawi dan tidak ada. Jadi
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan bagi mereka, Mas. Sudah tidak perlu perang sajalah. Allah jadikan tentara Romawi pulang sendiri. Pasukan Islam Rasulullah belum sampai Tabuk itu orang Romawi sudah pulang. Karena orang Romawi itu kan semakin keluar dari negeri Syam, semakin ke selatan kan hanya padang pasir, tandus ya kan. Mereka balik akhirnya, Mas. Dan ini merupakan kemudahan dari Allah, kemurahan. Karena Allah itu hanya ingin ngetes, nguji. Mereka tetap mau sami'na wa ata'na, tidak dalam kondisi yang sulit, ternyata mereka mau. Ya sudah, kalau mereka mau sudah terbukti mereka itu orang baik sehingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Dan tidak perlu oleh Allah, tidak perlu dipertemukan dalam pertempuran, tidak perlu lah, karena sudah terbukti kok mereka orang hebat. Persis seperti Nabi Ibrahim toh, ketika disuruh nyembelih Nabi Ismail toh. Ketika Nabi Ibrahim sudah akan melaksanakan, terbukti dia berhasil mengalahkan nafsunya demi mentaati perintah Allah, mau nyembelih anaknya. Sudah cukup, terbukti kamu itu orang yang sami'na wa ata'na. Akhirnya dihapus perintah nyembelih anaknya. Sudah, tidak saya sembelih. Saya hapus perintahku. Terus Allah ganti dengan domba yang besar, yang gemuk kan? Nah itu yang sembelih. Itulah ya. Jadi kalau kita, jadi gini, itu kan berarti satu pelajaran yang pertama. Allah hidup ini ujian. Kok kita melaksanakan ujian dengan baik, maka Allah akan lebih sayang. Sayang Allah kepada kita lebih banyak. Persis seperti hadis qudsi itu. Kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah sudah mendekat satu hasta. Ya, satu hasta. Kalau kita mendekat kepada satu hasta, Allah mendekat kepada kita satu depa. Kalau kita berjalan menuju Allah itu dengan jalan santai, Allah lari kepada kita. Jadi Masya Allah. Itulah. Jadi ketika sahabat itu sudah terbukti sami'na wa ata'na dalam kondisi seperti sulit segitunya kepada Nabi, akhirnya Allah beri kemudahan. Tidak dipertemukan dengan pasukan. Sudah terbukti kok mereka sami'na wa ata'na. Kemudian ayat selanjutnya 119. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur